Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa Adama min tin wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Qasamahum bi'ilmihi ila ashabil shimali wa ashabil yamin. Qismatan kutibat fakutimat ghaira anna lis-sa'adati was-shaqawah unwanan yastabin. Ahmaduhu subhanahu hamda awliyaihi al-muttaqin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku sekalian, mari bersama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah memberi hidayah dan taufik kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dipertemukan dan dapat mendengarkan nasihat-nasihat dan kajian-kajian yang bermanfaat. Mari kita ucapkan selawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad beserta keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Semoga dengan ucapan salawat serta salam kepada beliau, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita akan mendapatkan syafaat kelak yaumul mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku sekalian di mana saja berada, kalau kita amati lingkungan kita, di sana masih banyak hal-hal yang membutuhkan perhatian dan kepedulian kita. Entah itu mengenai kebersihannya, keindahannya, ketertibannya, keamanannya, dan banyak lagi yang lainnya. Menciptakan lingkungan yang baik adalah tanggung jawab kita bersama. Lingkungan yang baik tentu akan lebih terasa nyaman dan membahagiakan. Lingkungan yang baik bukan sekedar enak dipandang mata karena bersih, rapi dan indah. Akan tetapi lingkungan yang baik juga berarti baiknya mental spiritual masyarakat. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang bebas dari kemiskinan, baik miskin harta, miskin ilmu, apatah lagi miskin agama. Bukankah miskin harta kerap sekali menjadikan kita gelap mata, dan miskin ilmu dapat menjadikan manusia terbelakang dari yang lainnya? Bahkan jika kita miskin agama, dapat menyebabkan seseorang kehilangan pegangan dan arah tujuan hidupnya. Ketiga kemiskinan ini memang perlu mendapatkan perhatian dan kepedulian yang besar dari kita, umat Islam seluruhnya. Dan upaya ini juga merupakan medan untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya bagi mereka yang mau ikut mengentaskannya. Saudara-saudari sekalian, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dari miskin yang pertama, yaitu miskin harta, Rasulullah telah bersabda dalam sebuah hadisnya, kadal faqru an yakuna kufran. Kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Untuk itu Rasulullah SAW juga pernah berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari kemelaratan harta, yang diungkapkan dalam satu doa dengan permohonan perlindungan dari kekufuran. Rasulullah SAW berdoa dalam hadis riwayat Abu Daud dan lainnya, sebutkan, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bahaya kekufuran dan kemelaratan. Dari kedua hadis Rasulullah SAW yang baru saja kita dengarkan, telah dapat digambarkan bahwa kefakiran dapat membawa seseorang pada kekafiran. Islam sangat perhatian dengan kemiskinan ini.
dan berusaha keras untuk membendungnya guna menyelamatkan akidah, akhlak, dan perilaku perbuatan. Dalam Islam mengharapkan umatnya dapat mencapai taraf hidup yang layak di tengah masyarakat. Karena itu Islam memberikan berbagai cara dan jalan keluar agar umatnya terhindar dari kefakiran. Apa jalan tersebut? Yang pertama, bekerja dengan giat. Bekerja adalah senjata untuk memerangi kemiskinan. Modal utama untuk mendapatkan kekayaan dan faktor dominan dalam mendapatkan kemakmuran dunia. Islam menuntut umatnya untuk memilih lapangan pekerjaan yang mana saja sesuai dengan keahliannya, kemampuan, pengalaman, dan kesenangannya. Islam melarang umatnya enggan dan malas bekerja dengan dalih apapun, termasuk dalih tawakal kepada Allah, memurnikan ketaatannya kepada Allah, terdesak dengan keadaan, menggantungkan sumbangan orang lain, maupun dalih-dalih lain. Yang kedua, membayar dan membagikan zakat, baik zakat mal maupun fitrah, untuk menanggulangi kemiskinan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam salah satu syariatnya yang berupa zakat. Tinggal bagaimana umat Islam mau mengolah dengan tenaga ahli yang dapat dipercaya dan profesional. Jika hal itu dilakukan, maka tidak pelak zakat akan menjadi sumber dana sosial yang sangat kuat dan potensial untuk mengurangi jumlah dan kadar kemiskinan. Sekali lagi, hal ini akan kembali kepada potensi umat Islam sendiri. Sejauh mana mereka meyakinkan konsep dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehubungan dengan hal ini, Allah telah memberikan ancaman bagi orang-orang yang menolak kewajiban membayar zakat. Firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surah Ali Imran ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sahabat-sahabatku, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis yang menerangkan tentang ancaman dan hukuman bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Lalu yang ketiga, mari membantu keluarga yang lemah. Hal ini perlu dilakukan lantaran memang keluarga tersebut tidak mampu lagi bekerja, atau sudah lanjut usia, atau karena ditinggal mati suami dalam keadaan tak berharta. Mungkin juga karena tertimpa bencana, atau karena menderita cacat abadi dan lain-lain sebagainya. Untuk menanggulangi kemiskinan semacam ini, maka diperlukan jaminan antar anggota satu rukun keluarga. Sebahagian yang kuat membantu yang lemah, yang kaya mencukupi yang miskin, dan yang mampu memperkuat yang tidak mampu, sehingga hal itu memperkuat hubungan kekeluargaan dan membangun rasa kasih dan sayang, saling mencintai antar kerabat. Inilah yang dipesankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 90. Inna Allah
ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang kamu melakukan perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Saudara-saudariku sekalian, sahabat-sahabat yang tercinta, miskin yang kedua adalah miskin ilmu. Miskin ilmu ini tak kalah rawannya dengan miskin harta. Miskin harta secara langsung dapat dirasakan dampaknya, sehingga secara spontan yang bersangkutan akan berupaya mengatasinya. Sedangkan miskin ilmu, karena dampaknya tidak secara langsung, maka banyak orang yang tidak merasa terpanggil untuk menuntutnya. Bahkan ada yang beranggapan bahwa berilmu atau tidak itu sama saja. Padahal ilmu merupakan nur atau cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup manusia. Sudah banyak pengalaman yang membuktikan bahwa orang yang tidak berilmu tidak akan mungkin dapat menepati kedudukan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang jelas orang yang berilmu tidak akan pernah sama dengan orang yang tidak berilmu. Karena itu Islam menganjurkan umatnya agar menuntut ilmu sebanyak-banyaknya selama hayat masih dikandung badan. Niatilah sekolah untuk menuntut ilmu dan bukan untuk mencari pekerjaan. Jika niat itu benar, maka pekerjaan akan datang dengan sendirinya, karena ilmu telah kita dapatkan. Sahabat-sahabatku dan saudara-saudara kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada miskin yang ketiga yang seringkali kita lupakan adalah miskin agama. Memang ilmu beri banyak kemungkinan untuk mensejahterakan manusia, namun itu saja tidak cukup. Sebab kita masih butuh agama sebagai pegangan dan arah hidup. Hal itu agar rohani kita menjadi tenang dan hidup ini menjadi lebih bermakna dengan menyadari untuk apa kita hidup dan kemana kita setelah hidup di dunia ini. Maka untuk menjawab semua itu, peran utama merupakan bahagian yang sangat penting dalam kehidupan ini yang jangan pernah kita lupakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang kaya, kaya dengan ilmu, kaya dengan amal, kaya dengan harta, yang paling utama kaya dalam memahami agama ini. Semoga Allah menuntun kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan untuk menggapai kebahagiaan dunia hingga sampai akhirat nanti. Wallahu alam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.